Nah, ini pertanyaan yang memang sebenarnya perlu dirinci kembali. Iya, Ustaz. Makna berilmu tapi tak beriman. Ya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Iya. Sungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi semestinya ialah orang yang berilmu itu menambah rasa takut dia, iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya dia berilmu tapi tak sesuai dengan apa yang dia lakukan, maka orang tersebut ialah orang yang memiliki ilmu yang tidak bermanfaat. Iya. Artinya apa? Ilmu yang dia miliki nggak membuahkan hasil ibadah yang harus dia lakukan. Akhlaknya, sifatnya, ya ini berarti ilmu yang dia miliki tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Iya. Nah, kalau pertanyaan ibu tadi ialah bagaimana, ya apa maksudnya orang yang berilmu tapi tak beriman? Ya, kalau maksudnya ialah ilmu agama, maka tentunya sebagaimana kita sebutkan tadi, wajib seharusnya dia beriman kepada Allah. Karena dia sudah tahu begitu. Sudah tahu tentang ilmunya. Nah, tapi bisa jadi dia berilmu hanya sekedar belajar mengetahui ilmu pengetahuan, ya, tapi tak pernah dia meyakini ilmu itu. Ini yang mungkin maksud daripada pertanyaan si ibu. Iya. Dia mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mewujud, ada. Dia juga pelajari bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang, wajib sholat dan sebagainya, tapi semuanya hanya sekedar dia tahu tapi tak mengimaninya. Iya. Maka orang tersebut, ya, meskipun dia tahu tapi kalau tidak mengimaninya, maka dia jatuh keimanannya. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketentuan dalam masalah akidah. Nah, sebaliknya ada juga orang yang tak berilmu tapi dia beriman. Iya. Ya, ini mungkin pertanyaan yang dibalik-balik, ya. Ya, pertanyaan yang mungkin Agak bingung. Sebenarnya mungkin ya agak sedikit mungkin ditingkatkan mutunya begitu, ya. Iya, iya. Kalau seandainya dikatakan bahwa pertanyaan tersebut dia itu bermutu kalau pertanyaan itu bermanfaat bagi iman kita, menambah amal soleh kita. Iya. Nah, tapi insya Allah mungkin maksud penanya ini sangat bagus, ya, ingin mengokohkan pengetahuan dia, pengetahuan juga mengokohkan keyakinan dia tentang masalah ilmu dan iman. Nah, kalau seandainya ada orang yang tak berilmu tapi dia berilman, ini juga mustahil. Karena orang yang beriman itu Allah sebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambik. Iya. Ketahuilah, maka diwajibkan kita itu harus mengetahui. Mengetahui, ya. Apa itu la ilaha illallah? Kita mengetahui bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Tentunya di sini Allah sudah sebutkan bahwa wajib kita berilmu terlebih dahulu, mengetahui terlebih dahulu, baru kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di sini ialah mengetahui Allah Azza wa Jalla itu Maha Esa, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Ini semuanya kita pelajari, ya. Kemudian kita imani. Itu seharusnya. Allah Ta'ala alam. Nah, Ustaz, gimana kalau ada orang yang dianggap berilmu nih, Ustaz, sehingga ilmunya itu bisa memberi manfaat orang banyak, akan tapi dia tidak beriman, Ustaz. Contohnya saja kita katakan penemu bola lampu, Ustaz. Iya. Nah, gimana, Ustaz? Ya, ini kalau dikatakan ilmu secara umum, tentunya ini berbeda dengan ilmu agama. Iya. Ya. Ilmu agama itu ialah ilmu yang menuntun kita untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ilmunya, ya. Adapun ya ilmu dunia itu ya ilmu hal yang biasa. Iya. Dan terkadang ilmu tersebut tak bermanfaat bagi orang yang memilikinya, kecuali ketika dia itu mempelajari ilmu itu dia niatkan dengan niat yang baik. Contoh umpamanya seorang dokter, dia mempelajari ilmu kedokteran. Iya. Kalau dia belum mempelajarinya hanya sekedar untuk memperoleh dunia agar memiliki pekerjaan, maka tak dapat apa-apa dia. Tidak dapat apa-apa. Ya. Tapi kalau dia niatkan ya dengan ilmu yang dia pelajari untuk bisa berkhidmah, mengobati manusia, yang mengobati orang lain, maka dia bisa mendapatkan pahala dari situ. Nah, berbeda dengan ilmu agama. Ilmu agama ini wajib memang karena Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pelajari. Iya. Ketika kita belajar ilmu fikih, ilmu ikhlas, ilmu Al-Qur'an, ya, dan ilmu-ilmu agama lainnya, di sini kita wajib ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Begitu.